Menteri Agama Yakut Khalil kembali menjadi sorotan pekan ini usai pernyataan kontroversialnya yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU. Meski sudah diklarifikasi, namun Menak tidak henti mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Bagaimana media melihat kontroversi Menteri Agama? Benarkah ini sekedar masalah komunikasi pejabat publik saja atau ada faktor yang lain yang kemudian mengundang kritik dan juga amarah dari sebagian pihak atas pernyataan tersebut? Kita akan bahas dalam perspektif editorial. Seperti biasa di hari Minggu kami hadirkan editorial view bersama dengan Mas Revolusi Riza, WPMred dan Kepala Peliputan CNN Indonesia. Dan juga ada Mas Elvan Dhani Sutrisno, WPMred dan Detik.com. Mas Revo, selamat malam. Mas Elvan, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Renat. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai, kita coba dengarkan lagi seperti apa kemudian pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil yang pekan ini mengundang sorotan karena cukup menjadi kontroversi. Kita dengarkan berikut ini. Kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang di salah satu staf, loh, nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian agama Islam. Karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Ya, Mas Revo dan Mas Elvan, itulah tadi pernyataan Yakut yang pekan ini menuai sorotan. Meskipun sudah ada klarifikasi sebetulnya dari Menteri Agama, tapi tidak serta-merta meredam kritik dan juga amarah dari sebagian pihak atas pernyataan tersebut. Bahkan ada yang mendesak Menteri Agama untuk minta maaf atau bahkan membubarkan saja Kementerian Agama begitu. Saya ingin mulai dari Mas Elvan dulu. Bagaimana rekan-rekan Detik.com, Mas Elvan melihat kontroversi dari pernyataan Menteri Agama ini? Ini sekedar masalah komunikasi pejabat publik saja atau sebetulnya ada faktor yang lain yang kemudian dicermati oleh Anda? Oke, Renat. Sebetulnya menteri itu harus kembali kepada definisinya kan ya. Menteri adalah kepala negara. Menteri adalah pembantu kepala negara, pembantu presiden dalam melaksanakan tugas urusan negara, ya kan? Jadi menteri itu adalah pembantu presiden, bukan hadiah dari presiden untuk suatu kelompok atau golongan. Karena definisinya seperti itu kemudian menjadi wajar ketika dia akan menyampaikan seperti itu. Banyak tokoh bahkan dari MUI juga sebetulnya yang juga beberapa di antara adalah dari NU juga yang kemudian menilai ini kurang bijak. Termasuk dari PBNU juga ada yang menyatakan demikian. Tentu sudah jelas bahwa menteri adalah ditunjuk presiden untuk membantu melaksanakan tugas-tugas negara ya. Karena perlu soal hadiah kemudian bagi-bagi jabatan itu kan juga menjadi isu sensitif di Indonesia ya kan, di negara kita. Kita tahu bahwa setiap kali setelah Pilpres maka partai pengusung presiden pasti akan mendapatkan jatah menteri ya kan, jatah. Waktu itu menteri disebut sebagai jatah untuk partai, misalnya PAN baru mau masuk, kemudian akan mendapatkan jatah di kabinet. Ya, ini kemudian disampaikan terang-terangan oleh Menteri Agama. Saya kira itu memang kurang bijak seperti disampaikan oleh para tokoh ya Reinhardt ya. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah, sebetulnya dari sekitar 20-an, 23 atau kalau saya tidak salah, Menteri Agama itu ada 9 diantaranya itu bukan dari NU maupun Muhammadiyah. Gitu. Diambil dari tokoh yang profesional gitu. Bahkan dari zaman Orde Baru waktu itu Soeharto itu jarang sekali memilih orang NU dan Muhammadiyah menjadi Menteri Agamanya di awal-awal saja gitu loh. Baru kemudian setelah Soeharto lengser, kemudian Menteri Agama ini banyak diisi oleh tokoh NU sampai sekarang. Saya kira itu Renat, jadi sudah jelas walaupun sudah diklarifikasi ya kan, katanya itu hanya untuk menyemangati, betul kan? Tapi kalau kemudian menyemangati forum tertutup begitu ya. Tapi ternyata forum tertutup itu ditayangkan di YouTube juga, jadi kemudian menjadi perhatian masyarakat luas. Saya kira Menteri Agama perlu mengklarifikasi ini lebih clear gitu loh. Jadi sampaikan saja bahwa Menteri Agama seperti Menak sampaikan adalah milik semua agama, milik semua golongan, itu sampaikan secara terbuka tanpa mengecilkan persoalan ini gitu, tanpa seolah-olah tanpa perlu membela diri istilahnya lah ya, bahwa ini adalah hanya untuk menyemangati. Saya kira itu lebih penting gitu, karena presiden tentu tidak cocok juga dengan istilah itu. Karena presiden, mana sih ada presiden yang mau
sebuah jabatan menteri itu kemudian diberikan sebagai hadiah. Saya kira presiden pasti akan memilih orang yang tepat lah. Even itu untuk partai politik sekalipun, jatah parpol pun tetap harus profesional. Itu artinya apa? Artinya menteri itu harus profesional dan menjadi milik rakyat Indonesia. Itu Reinhard, bukan Oke. salah satu golongan. Terima kasih Reinhard. Baik, Mas Revo bagaimana kalau dari kita melihat kontroversi pernyataan dari Menteri Agama ini? Ini tampaknya bukan sekali dua kali ya, ada pernyataan dari Menteri Agama yang disoroti oleh publik meskipun tidak semuanya kemudian dialamatkan menjadi salah dari Menteri Agama. Tapi paling tidak sudah ada beberapa rentetan pernyataan Menteri Agama yang mendapatkan sorotan dan juga kontroversi. Sekali lagi, ini masalah komunikasinya para pejabat publik saja atau memang ada catatan tersendiri ya Mas Revo bagi Menteri Agama ini? Iya Renhat, ketika Menteri Agama yang baru ini ketika itu menggantikan Menteri yang sebelumnya ya di reshuffle ketika di kabinet Presiden Jokowi yang kedua ini, kita kan sempat punya hope ya bahwa Menteri Agama kali ini akan mengayomi banyak golongan-golongan lain lah. Jadi tidak hanya mengurusi satu golongan, dan terbukti ketika beberapa waktu lalu Menteri Agama sempat menyampaikan ucapan selamat hari raya gitu ya kepada golongan agama minoritas gitu, yang memang pada waktu itu juga memunculkan kontroversi. Tapi di sisi lain ketika seorang Menteri Agama menyampaikan ucapan selamat kepada agama minoritas, maka ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama kali ini ingin berdiri di atas semua golongan. Nah, cuman kemarin ketika Menak kemudian menyampaikan pidatonya ya dalam sebuah webinar gitu ya, menyampaikan pandangannya bahwa kemudian menyampaikan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Nah, ini memang agak membuat kita terperanjat gitu, karena selama ini kita berpikir bahwa Kementerian Agama sudah ada di jalurnya gitu yang mengayomi semua golongan, semua agama. Dan memang selayaknya kan seharusnya seperti itu. Dan seperti tadi dikatakan oleh Mas Elvan bahwa kita berharap kementerian-kementerian ini walaupun memang kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak lepas dari istilahnya membagi-bagi kekuasaan ke beberapa partai politik dan kelompok pendukungnya, tapi kita kan tidak berharap bahwa itu dimaknai sebagai sebuah hadiah belaka. Siapapun yang masuk dalam kabinet, kita berharap apapun asal latar belakangnya, dia akan menjadi pejabat negara yang pada akhirnya berdiri di atas semua golongan. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah hadiah gitu ya. Jadi ketika kemarin kita terperanjat seperti itu dan muncul kontroversi dan kemudian Menteri Agama menyampaikan klarifikasinya gitu ya, klarifikasinya bahwa ini untuk penyemangat kepada generasi muda NU dan sebagainya. Kita berharap memang ini adalah sebuah kepleset lah ya, lidah yang kepleset disampaikan tidak dalam makna yang sangat-sangat serius Kementerian Agama ini hadiah gitu. Karena kalau maknai sebagai sebuah hadiah maka kekhawatiran banyak pihak yang banyak tokoh yang memprotes omongan Menteri Agama ini bisa kita tidak berharap seperti itulah ya. Jadi yang kita harapkan memang yang tadi disampaikan Mas Elvan juga bahwa Menak kalau beberapa pihak sekarang sudah menyampaikan bahwa udahlah kita move on aja, omongan ini tidak perlu dipersoalkan lebih jauh, bahwa Menteri Agama sudah mengklarifikasinya, dan kita berharap ini menjadi pelajaran gitu bahwa pejabat publik itu memang harus lebih berhati-hati dalam berbicara di depan umum, apalagi dalam sebuah dunia internet yang begitu masuk dalam dunia maya, omongan atau tulisan itu tidak susah untuk ditarik kembali gitu. Apa yang masuk dalam dunia maya itu kan akan selamanya abadi di situ, bisa di-track gitu ya Renat ya. Nah, karena itulah harus ada kehati-hatian dari pejabat publik dalam melontarkan sebuah pernyataan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan seperti yang saat ini. Kegaduhan yang seharusnya tidak perlu ya, karena urusan negara ini masih banyak gitu. Jadi jangan sampai urusan negara ini menjadi terpecah atau konsentrasinya terpecah karena hal-hal yang sebenarnya tidak
tidak perlu ada gitu. Oke, nanti kita mendalami soal ruang publik itu tadi yang harusnya sekarang mungkin hampir tidak ada ruang private ya karena adanya internet dan lain sebagainya. Tapi sebelum sampai ke sana kita coba dengar protes yang sama juga disampaikan oleh Ketua PBNU yang juga kami wawancara beberapa waktu yang lalu ketika ini heboh dan menjadi kontroversi. Kita coba dengarkan berikut ini. Juga melihat ada yang salah dari pernyataan Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qaumas atau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini pernyataan internal yang justru digoreng-goreng saja? Ya ketika itu adalah untuk internal, benar-benar untuk internal NU, ya itu intinya untuk mendoktrin sebagaimana anak-anak ditanya, hei kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi presiden, orang lain jadi presiden. Masa itu kemudian yang sebagai presiden terganggu sama itu. Kalau itu kasusnya kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi ini kan walaupun ngomongnya internal, ini sudah menjadi publik masalahnya. Itu. Nah ketika sudah menjadi publik, maka menjadi hukum publik. Nah hukum publiknya terhadap kita sendiri negatif. Pada dasarnya juga tidak begitu kok. Adanya Kementerian Agama ya untuk seluruh agama. Adanya Kementerian Agama ya untuk bangsa. Ya, PBNU juga bicara hal yang sama yang tadi juga disampaikan oleh Mas Revo bahwa ruang publik atau soal internal ini juga tidak lagi relevan karena sudah masuk ke ranah publik sekarang. Mas Elvan, bagaimana melihat ketika PBNU juga seolah-olah berbalik badan ya atas pernyataan dari Menteri Agama ini Yakut Khalil dan kemudian juga mengatakan ini doktrin yang salah dan menyebut bahwa tidak seperti itu begitu. Nah, apakah di sini juga kita melihat dampak pernyataan ini juga akan merugikan NU dan juga Kementerian Agama, implikasinya sejauh mana Mas Elvan? Oke, Renhat. Jadi saya kira reaksi dari beberapa tokoh PBNU ya, ada ketua, ada sekjennya juga bicara, MUI juga bicara gitu kan. Saya kira itu reaksi yang sangat ini ya, yang memang diharapkan, yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Jadi memang bahkan PBNU sendiri pun merasa tidak boleh gitu menyebut menteri itu sebagai hadiah. Mereka tidak merasa terhormat gitu dengan taruhlah Menak bilang bahwa itu hadiah untuk NU gitu. Karena PBNU tentu sangat menyadari bahwa tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa menteri ya pembantu presiden, dan kalaupun ada perwakilan NU yang menjadi menteri, yaitu mereka yang profesional dan itu diserahkan, diikhlaskan untuk menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjalankan negara gitu Renat. Jadi positif sekali yang disampaikan PBNU, dan karena itu saya kira Menak ini kan memang ini ya, seperti yang Mas Revo sampaikan masih beberapa kali itu mungkin karena masih muda ya kan, masih kadang-kadang meluap-luap gitu. Saya kira itu juga bisa jadi catatan. Ruang publik, komunikasi ke masyarakat bagaimanapun mau bilang bahwa ini adalah tertutup, tapi kan sekarang sudah mainannya sudah media sosial itu mudah tersebar. Saya kira perlu hati-hati gitu. Jadi di tahun-tahun yang penting ini saya kira bekerja mungkin lebih baik daripada membuat kontroversi gitu Renat. Oke, artinya ini untuk seluruh menteri ya, atau pejabat publik sekarang harus sangat berhati-hati ketika berbicara. Tidak lagi kemudian bisa mengatakan bahwa ini adalah forum internal atau rapat internal gitu, karena hal yang sama juga pernah terjadi ketika Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan bahwa ini kan di forum internal tapi kemudian muncul dan menjadi viral dan akhirnya menjadi kontroversi. Ini sekali lagi warning ya artinya Mas Elvan? Betul, saya kira warning yang serius ya. Apalagi waktu itu Fahrul Razi menjadi Menteri Agama kan juga banyak kontroversi ya kan Rehat kan. Dari tokoh-tokoh NU juga banyak kan yang memang kurang cocok gitu kan. Nah sekarang yang ditunjuk ada tokoh NU begitu kan, masih muda, dan mereka sebetulnya kan cukup ini ya, mestinya mendukung penuh ya kan, tidak ada penolakan, tidak ada kritik seperti dulu. Cuman ternyata mereka menyatakan Menak bilang seperti itu, mereka jangan-jangan rada-rada malu ya kan. Karena itu kemudian mereka mengklarifikasi bahwa Menteri Agama adalah milik semua agama, bukan cuma milik Islam, NU apalagi gitu, milik Islam dan milik seluruh agama gitu kan. Saya kira itu harus jadi warning serius, apalagi lagi-lagi Pak Jokowi ini sedang membangun legasi. Mau jadi presiden sipil pertama 2 periode dengan banyak rencana-rencana besarnya yang terganggu oleh corona gitu kan.
Dan karena itu menteri-menteri ini di tahun-tahun ini sebaiknya sih jangan bikin pusing presiden, saya kira. Fokus saja bekerja menjadi pembantu presiden dulu. Pembantu presiden itu sadari gitu, pembantu presiden. Jadi yang membantu presiden untuk masyarakat. Itu jangan sampai malah jadi kontraproduktif karena kontroversial begitu, Renhard. Oke, Mas Revo, selain ini adalah warning bagi pejabat publik untuk lebih hati-hati lagi menyampaikan apapun karena hampir tidak ada sekarang ruang privat begitu karena semua sudah menjadi mudah sekali menjadi konsumsi publik, apalagi yang menjadi sorotan terhadap pos Kementerian Agama, apakah kemudian juga perlu tadi Mas Elvan katakan Menteri Agama untuk mengklarifikasi lebih clear lagi, tidak sekedar apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu? Iya, memang kalau misalkan kontroversi ini terus bergulir ya kan, baiknya memang Menteri Agama melakukan klarifikasi lebih lanjut gitu. Tapi saya memang tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Reinhardt gitu ya, bahwa hampir sekarang ini harus berhati-hati ya, tidak hanya pejabat publik gitu. Kita tahu bahkan dalam beberapa waktu lalu kan sempat ramai juga kan ketika ada dosen di sebuah universitas itu kemudian dia sampai harus masuk pengadilan dan dipidana karena percakapannya di grup WhatsApp, gitu. WhatsApp grup yang harusnya itu jauh lebih privat ya, Rehat ya. Privat, kan cuma orang-orang tertentu yang ada di grup itu. Dan itu pun aja bisa menjadi masalah, apalagi kalau misalkan sebuah pidato disiarkan gitu melalui kanal media sosial yang semacam karena yang punya orang bisa menyaksikan secara langsung gitu lah, atau tidak langsung melalui video on demand gitu ya. Nah itu artinya memang tidak hanya pejabat publik, tapi semua orang saat ini juga perlu lebih wise dalam ada pepatah itu ya, mulutmu harimaumu dan sekarang juga jarimu adalah harimaumu dan sebagainya seperti itu. Yang artinya kita memang harus lebih wise dalam ketika mengungkapkan sebuah ucapan gitu, apalagi untuk pejabat publik yang artinya setiap ucapan dan setiap tindakannya pasti akan merepresentasikan tidak akan bisa dilepaskan lah dari jabatannya gitu. Nah, saya pikir itu Reinhardt ya. Jadi ini harusnya memang menjadi pembelajaran penting gitu bagi Menteri Agama dan juga pejabat publik yang lainnya. Agar lebih berhati-hati, jangan sampai kemudian memunculkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang bisa meruntuhkan gitu ya, jangan sampai nilas merusak susu sebelanga lah, kira-kira. Oke, jadi jangan sampai omongan yang ya cuman mungkin dipikir hanya untuk internal, tapi ternyata bisa merusak reputasi. Dan saya pikir Menteri Agama masih punya waktu 3 tahun lah ya ke depan untuk menghapus semua yang sekarang sudah terucap gitu. Artinya harus dibuktikan bahwa ini bukan sekedar hadiah, bahwa Kementerian Agama ini di atas semua golongan, semua agama, dan semua yang dilakukan dikerjakan memang untuk kemaslahatan umat gitu. Umat dalam hari ini bukan hanya umat Islam atau NU, tapi untuk semua bangsa dan negara. Oke, baik. Benang merahnya adalah ini pembelajaran penting bagi siapapun, terutama pejabat publik dan juga Menteri Agama untuk lebih berhati-hati sebagai pejabat publik untuk menyampaikan apapun ke masyarakat karena bisa jadi kemudian menjadi kontroversi kalau kemudian ini tidak disampaikan dengan bijak. Kita cukupkan soal gaduh pernyataan Menteri Agama. Mari kita akan lihat bagaimana ini menjadi masukan bagi Menteri Agama dan juga semua pejabat publik tentunya ke depan. Kita bergeser ke isu yang lainnya, Mas Revo dan juga Mas Elvan, soal aturan PCR. Ini juga tidak kalah menarik karena pekan ini begitu riuh sekali ini menjadi sorotan. Benarkah aturan ini kemudian diskriminatif atau bagaimana kita melihat soal keputusan pemerintah yang akhirnya juga menurunkan harga PCR menjadi 275.000? Kita jeda dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.